400 tahun yang lalu di Mekah masyarakatnya menyembah 4 Tuhan. Wanita tidak ada harkat dan martabatnya. Judi, khamar menjadi kebiasaan. Tidak mengenal mandi junub. Kehidupan bermasyarakat ada yang disebut sistem perbudakan. Lahirlah seorang manusia yang berdakwah tanpa pernah membentuk tim sukses. Tidak pernah didukung dan ditopang oleh beberapa partai. Tidak ada sponsornya. Sendiri berjuang dari awal. Alhamdulillah berhasil membentuk masyarakat Mekah yang tadinya 4 Tuhan, alhamdulillah menjadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang tadinya perempuan hanya ditakdirkan lahir untuk melahirkan, bahkan diperjualbelikan, alhamdulillah dengan izin Allah wanita diangkat derajatnya ketika pemimpin ini berkata, wanita adalah tiang negara, hancur wanita, hancur negara. Yang tadinya khamar, judi menjadi kebiasaan mereka. Alhamdulillah, judi, khamar tidak ada sama sekali. Tentu menjadi pertanyaan, apa rahasia keberhasilan Nabi Muhammad SAW berdakwah? Apa yang menjadi tips sukses Rasulullah Muhammad SAW berdakwah? Lalu kita kaitkan dengan bumi pertiwi Republik Indonesia yang punya beberapa ragam agama di Indonesia dan beberapa budaya di Indonesia, suku bangsa yang ada di Indonesia. Bagaimana pula kita menyikapi perbedaan ini dalam menyerahkan agama Islam? Sidang Jumat yang saya muliakan, belajar dari sejarah Rasulullah berdakwah. Yang pertama, beliau luruskan niat. Apapun ibadah kita, apapun kegiatan yang kita sampaikan, maka pertama yang harus kita perbaiki, luruskan niat. Itulah sebabnya dalam setiap sholat 5 waktu kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas kita, maka segalanya ditujukan lillahi rabbil alamin. Apabila ada seorang dai, penceramah, mubalik yang niatnya hanya mencari popularitas, yang niatnya hanya mencari duniawi semata, yang niatnya hanya mencari muka sama pemerintah, maka pasti dia akan lelah dan tidak akan ada faedah yang dia akan dapatnya kecuali faedah dunia semata. Seorang mubalik ketika beramar ma'ruf nahi mungkar, mendapati rintangan dan tantangan, kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada mubalik yang merasa capek setelah dibuli, merasa capek ketika dia dihina, lalu dia berhenti berdakwah. Sesungguhnya niatnya dalam dakwah ini masih lemah. Rasulullah SAW bukan cuma dibuli, bukan cuma dihina, beberapa kali ingin dibunuh, bahkan disiasati, bahkan dihina bukan secara mental saja, secara fisik. Dan puncak penghinaan orang Mekah pada saat itu adalah diusir dari tanah kelahirannya. Dan siapa yang mengusirnya? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Tapi buka sejarah perjalanan dakwah Nabi. Apakah Nabi pernah stres? Apakah Nabi pernah menyatakan galau? Apakah Nabi pernah mengatakan berhenti saya jadi pendakwah? Maka saudaraku, kita adalah semua wakil-wakil Rasulullah di muka bumi ini. Sampaikan dakwah. Dakwah tidak berarti harus di mimbar. Dakwah tidak harus berarti penceramah. Dakwah minimal buat kita, jadikan diri kita sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Kalian mahasiswa, jadikanlah profesimu sebagai mahasiswa, utusan dan wakil Rasulullah di muka bumi ini. Kalian seorang pejabat, tunjukkan begini loh orang Islam ketika dia menjadi pejabat. Ketika kalian menjadi pedagang, jadilah dagang, jadilah pedagang yang mendakwakan Islam dengan profesi dakwanya melalui